Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Dan sekarang untuk pembicara ketiga, Prof. Noroyono Wibowo yang akan lebih ke arah prevention. Micronutrition Supplementary Prevention of Preterm and IUGR. Monggo silahkan Prof, 30 menit Prof. Terima kasih nih Pak Adi. Saya mungkin bikin bingung lagi nanti, kerjaan saya kan bikin bingung aja. Jadi kita tahu bahwa sebelum pasien itu hamil, dia ya tentunya nggak hamil ya. Nah begitu nggak hamil itu sebetulnya uterus itu kan relaksasi dan kemudian tiap bulan mens dan sebagainya. Nah uterus itu akan berusaha untuk di dalam endometrium ini kalau sebisa-bisanya steril tapi nggak bisa gitu. Dan tentunya nanti pada pertengahan pada waktu menjelang ovulasi dia akan mulai terbentuk lendir di sini yang kemudian kita sebut dengan cervical plaque. Cervical plaque ini yang akan menghambat dari pergerakan kuman untuk naik ke atas. Jadi ada upaya sebetulnya dari tubuh untuk mencegah infeksi. Kemudian dia juga karena otomatis dengan berkurangnya bakteri yang naik ke atas dan sebagainya, maka otomatis uterus itu kemudian kalau hamil dan seterusnya dia akan relaksasi dan seterusnya. Nah pada saat nanti ini cervical plaque yang terdegradasi, maka otomatis mulai akan terjadi invasi bakteri dan sebagainya ke atas yang kemudian akan salah satunya bekerja sama untuk memberikan sinyal kepada rahim untuk berkontraksi dan akhirnya terjadilah pembukaan dan seterusnya. Nah, kemudian dibuatlah diteliti segala macam, ternyata banyak sekali yang bisa menyebabkan preterm ini mulai dari senescence, kemudian infeksi, kemudian stres, kemudian stres itu bisa juga stres dari membran atau DC2 maupun chorion dan amnionnya dan juga ada kemungkinan untuk terjadinya decidual hemorrhage. Nah, kemudian banyak peneliti yang kemudian mencari kira-kira untuk preterm ini apa saja yang bisa dimodified gitu untuk kemudian dicegah. Ini berbagai faktor yang ada, tapi kalau mamanya BMI gitu ya rada susah ya. Misalnya BMI cuman kurang dari 19,8 atau dia cungkring bener gitu tuh suruh gemuk butuh berapa bulan gitu, mungkin setahun juga belum tentu gitu kalau orangnya memang kurus. Nah yang berikutnya yang di perkotaan itu akan masuk kepada stres. Kita tahu bahwa stres itu akan menimbulkan juga preterm walaupun tidak ada infeksi, walaupun tidak ada apapun gitu. Karena dia langsung ke jaras kortiko CRH, cortical releasing hormone, kemudian menginduksi kortisol dan akhirnya akan terjadi suatu persalinan preterm. Sebetulnya kemungkinan untuk preterm birth itu terjadinya dari mulai kapan sih? Sebetulnya banyak teori yang menghubungkan antara dimulainya desidualisasi. Nah desidualisasi ini sebetulnya dari penelitiannya Sugino itu menyatakan, walaupun namanya Sugino tapi bukan orang Jawa gitu, karena orang Jepang, itu dimulai dengan superoksid. Superoksid ini diperoleh dari estrogen, di mana estrogen ini akan membuat si endometrium melakukan proliferasi yang dikoding oleh superoksid. Nah kalau nih endometrium itu superoksid dismutasenya kurang, maka pertama ketebalan ini juga akan kurang. Yang kedua juga lekuk dari arteria spiralis juga agak kurang.
Pada kedua sisi ini kalau memang terlalu tipis dan kemudian lekuknya juga kurang dari arteria spiralis, maka dia tidak akan bisa memfasilitasi janin, plasenta dan janin untuk kemudian menjadi berkembang dengan adekuat. Nah ini ternyata vitaminnya luar biasa gitu, semua berperan gitu, mulai dari A, C, E, B, D, kuprum, selenium, zinc, besi dan seterusnya. Kalau dibahas lama gitu. Nah pada saat itu sebetulnya pertanyaannya nih, apakah desidualisasi ini tidak diikuti oleh yang lain? Ternyata di telur itu mulai dari folikulogenesis dan kemudian ovulasi. Di sana terjadi meiosis. Meiosis misalnya bagaimana si telur itu menduplikasikan diri dan seterusnya dan kemudian mitosis dan akhirnya dia berkembang dan menjadi ovulasi. Kemudian dia bersama dengan di sini ada radikal bebas lagi untuk fertilisasi, ovulasi kemudian kalau ada telur, ada sperma yang juga sebelumnya mengalami meiosis, maka dia akan dengan kapasitasi dan akhirnya fertilisasi. Fertilisasi ini kemudian memerlukan suatu zinc spark atau letusan atau ledakan energi agar supaya si tail atau buntut dari sperma itu ditinggal di luar. Karena kalau masuk ke dalam, kita tahu sperma itu untuk jalan dari vagina untuk sampai ke telur itu akan membutuhkan ekivalen dengan kita kurang lebih 14 km. Maka akan terjadi, dia akan membawa radikal bebas yang luar biasa. Dan kalau masuk ke dalam telur, maka dia akan menimbulkan reaksi pada saat nantinya, yaitu proses dari pengerahan dari tutipoten kepada pluripoten dan kemudian pada unipotenitas. Kalau itu terjadi, mungkin akan terjadi kecacatan atau bahkan akan terjadi suatu keguguran. Jadi kalau radikal bebas ini kemudian terlalu berat, maka dia justru tidak akan menginduksi proliferasi, tapi juga justru akan menimbulkan apoptosis atau yang paling berat adalah nekrosis. Dan kita tahu bahwa pergerakan dari oosit dan kemudian menjadi telur yang dibuahi, yang menjadi zigot dan kemudian menjadi morula, di sana ada suatu proses pergerakan dari tutipotenitas dan menjadi unipotenitas. Kita tahu bahwa seluruh kromosom yang ada di dalam badan kita ini sebetulnya 46 XY misalnya di saya. Tetapi kemudian apakah yang satu berfungsi sebagai rambut, satu yang berfungsi sebagai mata dan sebagainya, maka itu sangat ditentukan pada awal-awal ini bagaimana suatu pergerakan dari atau perkembangan dari mudigah itu untuk berhasil menjadikan dirinya menjadi suatu organ yang tumbuh. Nah, hal ini juga membutuhkan nutrisi yang luar biasa sebetulnya. Seperti yang juga seperti pada perkembangan endometrium menjadi desi2 dan kemudian menjadi implantasi dan seterusnya. Nah, sebetulnya konsep preterm itu di sini sebetulnya. Pertama, pada saat telur kemudian dibuahi dan kemudian dia mulai berusaha untuk implantasi di sini, di atas ini, maka sebetulnya pada saat itu cervix ini langsung menutup diri, kemudian membentuk yang kita sebut dengan cervical plaque. Di sini kemudian akan menjadi desi2 yang menjadi plasenta nantinya, dan sebelah sisi di sini yang tidak akan menjadi plasenta. Kita lihat gambar di sini. Ini adalah yang menjadi plasenta, maka kita bisa lihat tension dari arteria spiralis tidak setinggi tension yang di daerah sini. Akibatnya kalau ini tensionnya tidak terlalu tinggi, maka kita bisa melihat bahwa di sini mungkin akan terjadi senescence, mungkin juga akan terjadi aging atau terjadi suatu inflamasi derajat menengah ke atas. Kalau ini terus-menerus, maka
akibatnya akan meningkatkan matriks metaloproteinase dan sebagainya, maka ada kemungkinan kalau ini berada di daerah kanalis cervicalis, maka pada saat nanti air ketuban menjadi besar, maka kemampuan dari chorion amnion ini untuk menahan dari air ketubannya semakin besar, janin yang semakin besar, itu tekanannya kurang lebih sekitar 7 kg per cm persegi, maka ini akan mengakibatkan suatu ketuban pecah dini. Jadi sebetulnya inilah yang kemudian menjelaskan mengapa penelitian-penelitian untuk preterm ternyata kelainannya bukan di plasenta ansih, tapi lebih banyak kepada chorion dan amnion. Karena ini prinsip dari vaskularisasi pada awal. Kesulitan dari proses ini adalah bahwa kita tidak pernah bisa tahu kapan plasentasi atau pembentukan plasentum itu akan sempurna. Kalau pembentukan plasentum itu ke 26 plasentum atau ke 26 kotiledon itu akan menjadi sempurna, maka sebetulnya akan terjadi suatu kehamilan juga yang normal. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi cikal bakal. Jadi sebetulnya preterm itu sudah dimulai dari awal kehamilan sebetulnya. Dan kalau ini tidak dicukupi dengan zat-zat yang kemudian meregulasi kemungkinan untuk terjadi infeksi misalnya, atau kemudian tadi adanya ketidakcukupan untuk melakukan angiogenesis dan vaskulogenesis, terutama di sini adalah angiogenesis, sehingga suplai darah yang mendarahi dari chorion dan amnion itu cukup adekuat, maka terjadilah kelemahan dari selaput chorion dan amnion itu. Pada awal kehamilan kita tahu bahwa pembuluh darah yang dibuat oleh mudigah dan kemudian menjadi janin ini adalah seperti ini, semuanya lengkap. Kemudian dengan berkembangnya dia akan mencari, karena ini adalah sebagai bagian sensor untuk mencari daerah mana yang mempunyai vaskularisasi yang adekuat. Kemudian dia akan membentuk plasenta di sini, sedangkan yang di sebelah bawah ini nanti kalau tidak cukup nutrisi dan sebagainya yang mengatur pembentukan dari arteri spiralis ini agar supaya tetap mensuplai oksigen dan nutrisi yang lainnya adekuat kepada chorion amnionnya, maka akan terjadilah kelemahan dari chorion dan amnion tersebut. Maka inilah yang kemudian menjadikan kemungkinan untuk terjadinya keguguran, kemudian ataupun kelahiran preterm. Jadi sebetulnya skema ini sangat bagus sekali menunjukkan bahwa pada suatu kehamilan itu sebetulnya akan terjadi suatu transisi pergerakan. Kita lihat di sini chorion amnionnya pada awalnya, kemudian dia akan mendesak, dan kalau umpamanya di daerah desi2 di sini yang kemudian dia menjadi bagian dari yang akan mensuplai darah pada chorion amnionnya itu tidak berjalan dengan sempurna, maka terjadilah hal tersebut. Ini bisa sangat dipengaruhi oleh infeksi kalau kemudian cervical plaque ini akan tidak terbentuk dengan adekuat. Sebetulnya cervical plaque itu apa? Ternyata Tuhan sudah demikian canggihnya membekali seorang wanita dengan yang disebut antimicrobial peptides. Di mana antimicrobial peptides ini berfungsi selain dia sebagai antimikrobial, tapi dia juga bekerja sebagai tisu hemostasis, bekerja pada wound healing, cell differentiation, dan angiogenesis. Walaupun itu cuma kejadiannya 1 mikron sampai 1 mili, atau mungkin sekitar 3 milian gitu, pada waktu implantasi tetap saja akan terjadi wound healing. Nah, wound healing ini sangat membutuhkan antimicrobial peptides ini agar supaya tidak terjadi sikatrik dan sebagainya, sehingga dia akan mengakibatkan suatu sel diferensiasi dan kemudian meregulasi sel-sel yang kemudian tadi pada waktu implantasi itu dirusak,
untuk dimakan atau difagositosis oleh makrofag. Dia juga mempunyai sifat mikrobisid yang antibakteri, antiparasit, antifungal, dan antiviral. Dan dia juga punya antiinflamatori sebagai anti cancer. Kita tahu bahwa tidak selamanya plasenta atau trofoblast itu seluruhnya euploidi. Ada sebagian lagi sekitar 10-30% aneuploidi. Aneuploidi adalah cikal bakal untuk menjadi kanker dan sebagainya, maka antimikrobial peptide ini mempunyai sifat anti kanker. Dia juga mempunyai sifat anti endotoksin, anti protease. Tapi selain itu, ternyata antimikrobial peptide ini kalau tidak cukup adekuat untuk mengatasi infeksi dan kemudian sebagai infeksi baik gram positif, gram negatif, virus dan sebagainya, dan juga sebagai dia regulator terhadap sel-sel yang tanda petik aneuploid yang kemudian berkembang tidak normal, maka dia menjadi imunomodulasi untuk kemostasis, kemudian imun sel aktivasi, anti-apoptotik, mast cell degranulasi. Nah, ini kita belum sampai berbicara, kalau saya perhatikan di preterm ini belum ada yang membicarakan tentang mast cell. Padahal mast cell ini sangat penting karena dia salah satunya adalah pembentuk heparin, di mana heparin itu adalah salah satu faktor selain sebagai dia sebagai antitrombotik, tapi dia juga sebagai regulator angiogenesis yang sangat poten. Dan juga antimikrobial peptide ini sebagai sel signaling regulation. Kita tahu bahwa AMP ini dirilis dari sel-sel endotel yang tadi ada wound healing dan sebagainya. Dia akan mengaktifasi dari sifat kemotasisnya kepada semua sel-sel pertahanan tubuh. Di dalam kehamilan itu lengkap betul sebetulnya antimikrobial peptide ini. Sayangnya antimikrobial peptide ini baru akan dilengkapi kalau orang yang hamil itu menyiapkan diri dengan nutrisi yang sangat-sangat adekuat. Kemudian kita lihat di sini kerjanya antimikrobial peptide seperti yang bisa dilihat di sini, karena waktu tinggal 9 menit, padahal slide-nya masih ada 90, jadi saya bingung. Ya, kemudian kita berbicara tentang cervical plaque. Sebetulnya kalau kita dari awal kehamilan sudah melakukan ultrasonografi dengan baik dan benar, kita bisa melihat di sini ada cervical plaque seperti ini. Ini ketutup dan kemudian di daerah sini ada seperti ini, maka kita agak lega. Tapi begitu di sini mulai ada distant, ini mulai ada keluar juicy atau cairan, maka kita mulai. Ini kemungkinan besar cervical plaque-nya sudah didegradasi oleh protease. Yang kemudian kalau ini berlanjut, dia akan terjadi chorioamnitis, maka akan terjadi yang namanya amniotic sludge. Kalau sludge yang positif itu dibuktikan menjadi petanda untuk kemungkinan preterm yang sangat poten. Ini sudah di penelitiannya. Jadi ini kalau jalur infeksi kurang lebih sebetulnya cukup jelas gitu bagaimana. Yang agak sulit adalah kalau jalur senescence. Senescence ini kalau terjadi di sincitiotrophoblas yang kemudian digantikan oleh sitotrophoblas, maka justru dia melalui itu akan menjadikan suatu proses yang mengestablis atau mengkokohkan kehamilan itu. Karena kita tahu bahwa sincitiotrophoblas itu memang sel-sel yang selalu harus menghadapi shear stress dan kemudian menjadi suatu sel yang harus adaptif terhadap sirkulasi dari maternal, maka dia mempunyai cadangan stem cell melalui sitotrophoblasnya. Sehingga STB senescence ini justru sebagai bagian dari pengestablisan dari kehamilan. Sedangkan berbeda dengan decidual cell senescence, justru ini kalau terjadi senescence di sini kemudian dia tidak berkembang lagi, maka dia akan kemungkinan untuk terjadinya preterm, stillbirth dan sebagainya akan menjadi besar. Dan kita tahu
bahwa sebetulnya antara preterm dan dengan kehamilan atrium itu sebetulnya tidak beda-beda jauh amat apa yang terjadi, cuman memang regulasinya saja yang berbeda. Dan grup Menon menyatakan bahwa salah satu penyebab ketidakadekuatan dari chorion dan amnion itu untuk menahan beban itu diakibatkan oleh senescence dan yang sudah seperti yang saya jelaskan tadi. Ini kaskade untuk terjadinya senescence dan kalau dipersingkat akan menjadi seperti ini. Kita tahu bahwa untuk mengatasi radikal burst atau burst stress itu dari radikal bebas ini membutuhkan berbagai nutrisi, mulai dari ada ferritin, seroplasmin, glutathione peroksidase yang nanti akan bergantung dari sistein, vitamin C, superoxide dismutase, vitamin E dan vitamin A, beta karoten. Jadi anti radikal bebas itu harus meliputi ke-13 unsur ini. Tidak bisa hanya memberikan vitamin C atau vitamin E saja karena membutuhkan berbagai reaksi dari mulai Vanden Hebernes, terus kemudian reaksi dari ekstraselular superoksid, kemudian intraselular superoksid, kemudian mitokondrial superoksid dan seterusnya. Ini menunjukkan bagaimana radikal bebas mempengaruhi kemungkinan terjadinya senescence dan kemudian terjadinya aging di chorion dan amnion. Kemudian dari penelitian-penelitian bisa dibuktikan di sini bahwa superoksid ya ternyata berbeda bermakna dari mulai term dibandingkan dengan preterm maupun dibandingkan dengan preterm premature rupture of the membrane. Demikian juga F2 isoprostan kita lihat bahwa pada PIPROM ternyata lebih tinggi secara signifikan dibanding term maupun preterm. Ini juga menunjukkan bagaimana isoprostan, semakin isoprostannya tinggi maka semakin cepat dia lahir. Demikian juga kalau mamanya isoprostannya semakin rendah, maka gestational age-nya akan semakin panjang, demikian juga beratnya akan semakin berat. Ini beberapa tulisan yang menukilkan kemungkinan untuk terjadinya decidual senescence maupun juga terjadinya premature rupture of the membrane. Kemudian oxidative stress ini ternyata juga tidak hanya mempengaruhi preterm, tapi juga mempengaruhi kemungkinan untuk terjadinya preeklamsi dan IUGR, dan juga tidak kalah pentingnya adalah stillbirth. Ini menunjukkan bahwa preterm maupun kontrol ini menunjukkan bahwa pada preterm itu ternyata status antioksidannya juga lebih rendah dibandingkan pada kontrol. Ini berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata memang ada aging pada intrauterine tissue pada spontaneous preterm. Lalu kalau mamanya radikal bebas sebagainya, apa sih yang bisa diperiksa? Salah satunya adalah memeriksa FREP. FREP itu adalah total antioksidan dan ternyata dia mempunyai kesintasan yang luar biasa dengan uric acid. Jadi kalau sejawat tidak bisa memeriksa FREP, maka bisa memeriksa uric acid dengan kesintasan yang luar biasa yaitu R0,948 ini. Jadi hampir kalau uric acidnya ternyata sudah sangat tinggi, maka ini sebetulnya kapasitas dari antioksidannya sudah dikeluarkan besar-besaran. Artinya begitu. Jadi sudah terjadi suatu radikal bebas yang juga besar. Yang kedua, kalau kita ingin melihat glutathione peroksidase, maka sebetulnya kita bisa melihat elevated dari gamma GT. Gamma GT ini banyak sekali perannya karena dia sebagai first scavenger dari berbagai radikal bebas yang ada. Itu kalau berbicara tentang radikal bebas. Kita berlanjut bahwa ternyata pada preterm itu 25% itu spontaneous preterm labor yang sebabnya kurang diketahui. Kemudian ada 30% yang disebabkan karena maternal atau fetal infection dan 45% karena prematur rupture of the membrane. Jadi pola preterm katanya seperti ini.
Kita lihat bahwa tadi sudah dikatakan kalau BMI yang kurang dari 19 maka risiko untuk terjadinya spontaneous preterm labor lebih besar sampai 4 kali dibanding, karena gampang. Kalau orang beratnya kurang dari BMI yang kurang dari 19 artinya dia kekurangan gizi, maka tadi faktor-faktor untuk antioksidan dan sebagainya akan berkurang. Sedangkan infeksi ini kembali lagi menjadi domain kalau dia kurang dari 25 minggu maka 64,3% itu hampir pasti disebabkan oleh infeksi. Ini juga menunjukkan penelitian lain yang sama bahwa infeksi sangat berperan, dan di sini kita juga melihat bahwa ternyata infeksi tidak hanya oleh bakteri tapi sangat mungkin oleh adenovirus, candida dan sebagainya. Ini menunjukkan microbial diversity, jadi sangat sulit untuk menyatakan kuman apa sebetulnya yang kemudian menyebabkan preterm, karena kita bisa lihat bahwa gestational age pada delivery itu biasanya akan sangat berhubungan dengan sedikitnya bakterial ribosom DNA 16 ribosom yang bisa di-capture. Terus kemudian intraamniotik, minta 5 menit lagi Pak, itu waktunya udah habis. Intraamniotic inflammation ini juga berhubungan dengan microbial associated infection ini. Ini saya rasa saya lewati aja, ada subclinical. Nah, kita masuk ke nutrisi, sebetulnya baru gini. Susahnya adalah maternal nutrisi itu tidak equal dengan fetal nutrition. Jadi kalau ibu-ibu makan, makan itu di dalam tubuh plasenta atau di dalam kehamilan itu di dalamnya ada plasenta, ada sistem L, ada sistem A, berbagai sistem yang kemudian ada hepsidin untuk mengatur besi dan sebagainya yang baru masuk ke janinnya. Jadi ini sulitnya gitu. Jadi kenapa dan yang berikutnya adalah banyak, sampai Yudit aja selalu bilang ke saya gitu, saya nggak percaya sama nutrisi. Iya, karena nutrisi itu tidak segampang itu, dan penelitian itu selalu mencari single. Padahal nggak mungkin. Kalau Anda memberikan satu nutrisi yang bersifat single, udah lupain, nggak akan ada gunanya. Karena misalnya tadi, begitu memberikan vitamin C lebih dari 50 mg, karena kebutuhan harinya per 50 mg, maka otomatis rentetannya akan dibutuhkan gitu. Untuk menetralisir dari oksidan dari vitamin C, itu dibutuhkan folat, dibutuhkan DHA, dibutuhkan vitamin E, dan seterusnya gitu, panjang gitu. Jadi pada nutrisi itu sebetulnya ada substrat, ada ligan, ada kofaktor. Ini yang harus disadari betul. Jadi yang paling bagus apa? Makan yang sudah Tuhan sediakan. Kalau kita makan benar, mulai dari daging, kemudian sayuran. Nah, sayuran ini yang paling cilaka. Hampir mungkin 60% Obgyn melarang wanita hamil untuk makan sayur mentah. Padahal sayur mentah itu adalah sayur yang terbaik yang dibutuhkan oleh wanita hamil. Antara sayur mentah dengan kontaminan dua hal yang berbeda. Kalau makan sayur mentah yang terkontaminasi tai kucing, ya terang aja kemungkinan untuk terinfeksi toksoplasma. Tapi masa sih orang mau makan tai kucing, kan gitu kan? Saya juga heran gitu. Banyak sejawat kita yang melarang orang untuk makan sayur mentah. Padahal sayur mentah itu terbaik. Kenapa sayur mentah baik? Itu sangat kaya dengan enzim yang pada saat dikunyah, maka enzim itu akan masuk ke dalam tubuh dan akan memperbaiki hampir segala macam reaksi yang ada di dalam tubuh. Dan yang paling mengerikan adalah ini, bahwa dari penelitian kita yang dikerjakan di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, ternyata di trimester 1 itu ada 86% dan di trimester 2 ada 69% dengan low energy, artinya energinya aja kurang. Apalagi kemudian kalau diperiksa kadar-kadarnya, ternyata untuk vitamin A itu yang rendah itu ada 69,7, sedangkan folic acid hampir semuanya normal, bahkan ketinggian, tapi ini mungkin misleading
karena pemeriksaan folic acid itu memeriksa teril glutamat, sedangkan orang Indonesia hampir semua makan monosodium glutamat, maka pemeriksaannya menjadi bias. B12 itu ada 2,6, ini sesuai karena B12 itu kalau kurang akan menimbulkan efek tadi homocysteine yang tinggi, maka kita bisa melihat bahwa kemungkinan untuk penambahan preterm maupun penambahan dari IUGR dan preeklampsi menjadi ada sekitar 2,6 yang disumbangkan oleh homocysteine ini. Sedangkan vitamin D jangan tanya ada 99,6, sedangkan vitamin E itu normal, zinc juga 81. Padahal ini kemarin sudah saya katakan bahwa untuk meiosis itu sangat dibutuhkan vitamin A, kemudian vitamin A ini sangat maintain dari stem cell karena dia sangat meningkatkan NANOX dan OX4 sehingga dan kemudian stem cell tidak bisa membuat retinoic acid sendiri, dan kemudian vitamin A ini ternyata menginduksi meregulasi dari berbagai hal untuk di endometrium untuk menjadi DC2. Ini berbagai unsurnya yang kita bisa dilihat di sini. Dia juga mengupregulation dari berbagai enzim seperti RBP4, CYP26A1, CREB P2 dan FEPS dan sebagainya. Kemudian vitamin A ternyata juga terhadap FOXP3 dan dendritic cell. Ini kita bisa lihat bahwa ternyata vitamin A juga memperbaiki dari sel T FOXP3 sehingga kalau T regulatornya baik maka angiogenesisnya akan baik dan pertumbuhan janinnya akan baik dan kemudian seterusnya. Sedangkan vitamin D kita bisa seperti kemarin juga saya sudah bilang bahwa dia menginduksi desidualisasi, kemudian dia juga menginduksi pembentukan HCG, kemudian juga menginduksi human placental lactogen, estrogen dan progesteron dan seterusnya. Di sini bisa kita lihat. Jadi sebetulnya vitamin D ini sangat luar biasa perannya pada awal kehamilan. Sayangnya 90% orang Indonesia kekurangan. Kurangnya mulai dari kurang dikit, kurang banyak sampai sangat kurang gitu. Kalau dia kadarnya di bawah 10 apalagi di bawah 5, jangan-jangan jantungnya udah berhenti. Saya sudah merasakan sendiri pada saat vitamin D saya cuma 5, saya dilarikan ke Harapan Kita disangka MCI. Begitu saya minum vitamin D, kemudian kadar vitamin D saya udah di atas 10, udah nggak ada lagi rasa seperti STEMI dan sebagainya. Jadi kalau sejawat hati-hati vitamin D-nya kalau kurang gitu. Kemudian ini ternyata vitamin D juga tadi membantu invasi, kemudian vitamin D juga memperbaiki fagositosis, kemudian juga proliferasi, jadi fungsinya multi fungsi. Kemudian dia untuk memperbaiki dari makrofag, yaitu dengan mengeluarkan katalisidin, beta defensin. Jadi sebetulnya vitamin D ini kayak begini nih fungsinya, banyak bener. Jadi kalau jelasin satu-satu mohon maaf lama. Nanti dihabisin, udah dikasih ini terus gitu. Maaf deh, bentar. Dan kita bisa lihat bahwa vitamin D ternyata juga dengan melalui SMAD ini dia menghambat SMAD2 dan SMAD3 untuk fosforilasi dari SMAD tersebut sehingga tidak terjadi suatu kontraksi. Kemudian vitamin D juga memperbaiki ekspresi dari FOXP3 dan tentunya dengan diperbaikinya FOXP3 ini maka vitamin D akan mengaktifasi vitamin D reseptor dan RXX retinoid X reseptor yang kemudian akan menstabilkan kerja T regulator. Kita bisa lihat di sini bahwa peran vitamin D terhadap FOXP3 itu menginhibisi diferensiasi dari maturasi dendritic cell yang kemudian menghilangkan kemampuan dendritic cell ini yang kemudian digantikan oleh nuklear kapal sel. Sayangnya bahwa untuk vitamin D yang adekuat itu dibutuhkan kadar 40 nanogram per mililiter sehingga jadi butuh yang cukup besar gitu. Sedangkan kalau kita mau suplementasi dari awal itu dibutuhkan antara 4.000 sampai 5.000 international unit pada rata-rata orang Indonesia. Ini saya lewati aja vitamin D, kemudian kita lihat zinc. Zinc juga sangat dibutuhkan di sini, mulai dari deplesi. Kalau zincnya deplesi maka dia akan mengakibatkan
kesalahan pada ovulator. Kemudian zinc ini juga merupakan bagian yang sangat penting pada meiosis. Kemudian kita tahu bahwa zinc itu adalah trace elemen yang paling vital pada spermatogenesis. Dan kemudian kita tahu folikulogenesis dan ovulasi itu sangat bergantung berbagai nutrisi ini, karena pada ovulasi itu sebetulnya ada suatu kerja dari prostaglandin F2 alfa untuk mengekspul dari ovumnya, dan pada saat fertilisasi akan terjadi zinc spark ini yang setara dengan ledakan bom hidrogen. Dan kalau dia kekurangan zinc pada prekonsepsi, maka kita bisa lihat ketebalan plasenta pada yang defisiensi ini relatif lebih tipis dibanding yang terjadi yang zincnya adekuat. Kemudian zinc ini ternyata juga setara dengan PEP-A. Jadi kalau zincnya rendah, misalnya cuma 30 atau 40, maka PEP-A-nya juga rendah. Kita tahu bahwa PEP-A yang rendah sangat berhubungan dengan kelainan, baik itu IUGR, preterm maupun preeklamsi. Zinc juga berhubungan dengan apoptosis, kemudian zinc juga meregulasi trophoblast invasion, dan kemudian dia juga menjadi bagian dari placental iron transport. Dan kita tahu dengan kita memberikan besi yang liberal, maka kita akan menyebabkan zinc defisiensi. Nah, zinc ini di bidang imunitas atau imunologi, dia akan juga menginduksi tolerogenik dari dendritic cell. Sehingga dengan adekuatnya zinc ini akan mengupregulasi dari fosfatry, yang kemudian dengan fosfatry ini akan mengakibatkan T-regulatornya akan menjadi adekuat. Yang terakhir adalah tentang DHA. Ternyata orang Indonesia itu yang kekurangan PUFA itu cukup besar, yaitu antara 74 sampai 85%. Ini yang menjelaskan mengapa pada defisiensi PUFA maka kemungkinan untuk terjadinya preterm, preeklamsi maupun IUGR menjadi juga besar. Ini asosiasi antara DHA dengan matriks pentaloproteinase 9, semakin kurang DHA-nya maka MMP9-nya akan meningkat. Demikian juga dia kepada kardio, maka kita bisa lihat bahwa kekurangan DHA juga berhubungan dengan kelainan psikobehavior, baik autis, dan juga akut coronary syndrome, dan yang paling berbahaya ini adalah bipolar dan major depressive disorder. Ini berbagai penelitian yang menunjukkan manfaat untuk mencegah preterm, yang tadi adalah PUFA, DHA, zinc, vitamin D, dan sebetulnya juga ada vitamin A. Penelitian disertasinya Dr. Imam menunjukkan bahwa memang di plasenta terjadi perbedaan berbagai kadar trace element seperti yang bisa dilihat di sini. Kemudian juga pada berbagai penelitian di tahun 2017 menunjukkan memang pada preterm terjadi perbedaan yang signifikan, yaitu pada fat, retinol, niacin, total vitamin E, copper, dan juga magnesium sebagai bagian dari lain. Karena di setiap negara akan berhubungan juga dengan yang lainnya. Ini bagaimana preterm hubungannya dengan folic acid, vitamin B12 yang akan menyumbangkan homocysteine, sedangkan DHA nanti akan berhubungan dengan oxidative stress yang kemudian akan menyebabkan preterm. Ini menunjukkan bahwa pemberian omega 3 atau fatty acid pada Cochrane itu menunjukkan bahwa dia mencegah preterm kurang dari 37 maupun kurang dari 34 minggu dengan hasil yang grade-nya high. Kemudian untuk low birth weight juga pada hasil dari meta-analisisnya menunjukkan high. Ini bagaimana kerja DHA itu adalah free DHA ini akan menginduksi PPR gamma yang akan mengeblok dari NF-kB ini. Kemudian free DHA ini juga akan menghasilkan resolvin, protectin, dan maresin yang kita tahu semuanya ini adalah antiinflamasi. Ini berbagai penelitian yang ada, dan kita tahu perbedaan antara pemberian DHA dan EPA itu adalah di sini, bahwa pada DHA itu akan menginduksi angiogenesis,
Sedangkan pada EPA itu akan menginduksi VEGF, ini maksudnya DHA. Sedangkan EPA ini akan menginduksi ANG dan TL ini yang sangat dibutuhkan pada early pregnancy. Ini saya lanjutkan saja karena waktunya habis. Ini bagaimana DHA berperan pada preterm mekanisme yang ada. Kemudian di sini menunjukkan bahwa randomized control trial-nya menunjukkan dia bersifat protektif. Ini berbagai penelitian yang sudah dikerjakan. Nah, yang berikutnya adalah aspirin. Saya ingin sekali berbicara aspirin ini, mengapa? Kenapa? Karena banyak benar objin yang memberikan aspirin. Padahal tubuh kita bisa membuat aspirin sendiri. Aspirin itu ternyata diproduksi melalui makanan, ya terserah nih, yang sifatnya salicilat free dan kemudian high salicilat content seperti lentil, cauliflower, celery, strawberry, watermelon, kemudian jagung, itu semuanya ternyata memberikan kemampuan untuk memberikan aspirin. Kenapa kita gak suruh pasiennya makan itu? Kenapa kita lebih senang memberikan aspirin yang mempunyai efek samping? Dan akhirnya kita bisa tahu bahwa nanti aspirin bersama-sama DHA akan membentuk yang saya katakan tadi, dia akan men-trigger lipoksin, kemudian men-trigger juga resolvin, dari resolvin, D-resolvin, yang semuanya adalah bersifat antiinflamasi. Dan DHA ini yang diperlukan perharinya adalah di atas 600 mg, karena kalau di bawah 500 dia tidak efektif sama sekali. Saya rasa itu saja, mohon maaf Dr. Adit karena waktunya saya pakai lebih lama. Terima kasih Prof. Bowo atas presentasinya.